Oke. Ah, begini Pak Kabin. Jadi ini kita diskusi dulu Pak Kabin. Mengenai inovasi, Pak Kabit punya inovasi ini kan sapu jadi ini kan Pak Kabit. Yang kemarin sudah juara 1 itu kan pas di lomba inovasi daerah. Nah ini kami butuh jadi ada dua hal Pak Kabit. Ada yang namanya indikator, ada yang namanya profil inovasi daerah. Indikator ini nanti ini untuk menilai Pak Kabit, untuk menilai kematangan dari inovasinya Pak Kabit. Adapun profilnya ini untuk istilahnya ada punya sah. Jadi memang profil tidak digunakan untuk menilai, tapi dia sah atau tidaknya inovasi ini gitu. Jadi misalkan, jadi yang pertama dilihat itu dia punya profil dulu, profil inovasi. Jadi nanti dari kementerian pas evaluasi mereka cek, oh iya ini betul inovasi, sah, oke, kita terima. Baru melihat ke yang kedua yaitu indikatornya dinilai. Nah, jadi kalau yang profilnya ini saja dilihat sudah tidak bukan inovasi ya, berarti tidak akan lanjut ya selanjutnya, ditolak istilahnya. Nah, kalau di profilnya itu ya isinya minimal 300 kata kan Pak Kabin. Nah, terus juga mengisi undang-undangnya apa. Sepertinya ini kemarin sudah Pak Kabit sampaikan sih waktu presentasi di atas itu. Kemudian undang-undangnya, latar belakangnya, terus manfaatnya, dampaknya, terus kondisi sebelum sesudah. Jadi dulunya bagaimana sampai akhirnya inovasi ini ada. Seperti itu yang di profil inovasi daerah. Nah, nanti baru lanjut ke indikator Pak Kabit. Ya. Indikatornya itu ada 20 tuh Pak Kabin. Sekitar 19 sampai 20. Jadi regulasinya, inovasinya sapu jadi ini sudah diregulasikan kah belum gitu di kabupaten ini? Sudah Pak Kabin ya? Sampai hari ini yang kami pakai dasar itu Undang-Undang 25 dan 2009 tentang pelayanan publik. Yang kedua, peraturan daerah tentang pembentukan OPD Disdukcapil. Karena yang diajukan, saya sudah sampaikan ke Pak Kadis untuk mengajukan inovasi sapu jadi ini dijadikan sebuah perda untuk kami, sehingga ada kekuatan hukum. Pertama itu kekuatan hukum kalau punya perda itu bisa ditopang dengan pagu anggaran untuk kita melakukan pelayanan dalam metode atau inovasi sapu jadi. Karena jujur saja dari 2019 sampai hari ini representasi atau progres sapu jadi yang kami lakukan di Disdukcapil itu dampaknya luar biasa. Faktanya dengan kami walaupun di sana sini ada keterbatasan, tapi kami punya progres yang dalam harian, bulanan dan tahunan laporan ke Dirjen Pusat. Kami kabupaten dalam peringkat pelayanan publik dan pelayanan dokumen-dokumen kependudukan itu kami nomor 2. Betul. Iya, memang ada hal. Kalau di Fakfak mereka punya, yang kemarin mereka juara, itu mereka punya peraturan daerah, mereka punya perangkat-perangkat pendukung sehingga mereka layak untuk itu. Jadi dalam representasi pelayanan hitungan OPD Papua Barat itu kami kalah dari Fakfak itu karena hal-hal itu. Saya pikir itu. Memang pertama menyangkut, jujur saja saya pun di bagian kependudukan yang menangani khusus inovasi sapu jadi ini, kami punya sumber daya itu sangat terbatas. Kabitnya kosong, kepala seksinya yang 2 tidak ada, cuma saya sendiri. Jadi hari ini saya cuma kategorinya hanya pelaksana tugas untuk hal itu. Definitif sih belum, gitu itu definitif, cuma pelaksana tugas. Yang kedua, dalam keterbatasan itu ya kita berupaya harus tetap jalan. Ya, progresnya hampir sekitar 230% lebih dari hasil tahapan yang kita lakukan. Tapi yang paling utama, sapu jadi ini dasarnya itu sudah bagian dari sapu tesis yang sudah ada masuk dalam jurnal internasional
Itu yang membuat Siap. ya. Nanti boleh minta tesisnya Pak Kabid Bisa, ya? bisa, Oke, bisa. siap. Bisa. Oh ya, terima Iya. kasih Pak Kabid. Gitu. Kita termasuk di jurnal Copernicus dan saya kasih. Oh iya. Sudah ada. Mantap. Ya, Oke Pak memang, Kabid. ya, di jurnal. Jadi itu yang saya coba mengangkat inovasi itu. Karena awalnya sudah jadi tesis. Oh iya. Gitu. Mantap sekali ya. Oke Pak Kabid, kita lanjut ke selanjutnya. Untuk sumber daya manusia, pengelola inovasi ini sudah ada. Kami Ada buktinya, maksudnya ini yang saya tanya indikator ini harus ada buktinya semua Pak Kabid ya. Ada SK-nya gitu Pak Kabid. Kalau SK-nya belum ada. Oh ya, tidak apa-apa. Jadi ini cuma hanya semacam kebijakan pimpinan di sini yang bersifat belum tertulis. Nah, ini yang mungkin jadi kelemahan kita juga. Siap. Dasarnya ketika saya tanya Pak Karis bilang kalau boleh harus kita menunggu ada sebuah regulasi dari pemerintah daerah supaya menjadi kekuatan bagi kita untuk itu. Berarti kalau misalkan jalan tim ini Saya penanggung jawab. Ya. Sudah demikian saya penanggung jawab. Sudah berapa kali kegiatan dengan sendirinya Kadis memerintahkan saya sebagai penanggung jawab. Begitu. Tapi maksudnya tim-tim orang-orang ini siapa? Ada khusus di teman-teman di bidang kependudukan. Bidang kependudukan. Di saya itu mereka ada sekitar 12 orang. 12. Berarti kalau sekali kegiatan bisa sekitar 12 orang atau dibagi. lebih? Kan regulasi kan hanya ada 7 sampai 9. Jadi harus dibagi. 7 sampai 9 orang untuk bisa melakukan dapat tahapan itu. Cuma kami hanya sosialisasi terbatas. Kedua, kami melakukan jangkauan pelayanan dalam inovasi sapu jadi itu sudah diatur dengan regulasi daerah, itu 7 atau 9 orang per satu kali jalan. Itu ada aturannya. Ada aturan. Jadi kita tidak bisa paksa semua, tidak bisa. Dalam satu kali jalan. Tapi untuk tim besarnya yang mengelola sapu jadi ini kan lebih dari itu kan, lebih dari 12 kan Pak Kabid. Sabar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya sekitar 10, 11 orang. Nanti boleh Pak Kabid boleh tuliskan tidak nama-namanya? Bisa. Untuk nanti kita saya bikin. Misalnya kita buat draft namanya gitu kan. Siap. Bukan draft SK loh Pak Kabid ya, tidak ada draft nama kita ya. Itu kalau di kependudukan, belum kalau di catatan sipil lagi. Boleh ngambil, maksudnya ngambil catatan sama-sama sipil karena sapu jadi itu ada itu paket 4 sampai 5 dokumen. Sekarang tambah 1 dengan keluarlah kebijakan Dirjen Pusat, kita tambah 1 dengan IKD. Berarti ada sekitar 6. Dalam 1 kali kerja itu 6 dokumen jadi. Begitu. 1 kali kerja. Iya. Oke Pak Kabid, kita lanjut dulu Pak Kabid ya. Selanjutnya untuk dukungan anggaran. Ini maksudnya sapu jadi ini bagaimana? Di SIPD ada atau tidak atau Ya. Saya cek dulu Pak Kabid, videonya masih nyala atau tidak. Oke Pak Kabid, masih aman Pak Kabid. Siap. Tes ya. Sampai hari ini pagu anggarannya sudah diusulkan, tetapi belum untuk bisa jadi karena mungkin payung hukum untuk itu belum ada, sehingga nomenklatur untuk menetapkan pagu anggaran oleh tim anggaran maupun kita, kalau PD kita ajukan, tapi menjadi pertimbangan itu mungkin. Yang kedua, tetap harus kita jalan. Salah satunya kita menumpang dengan setiap kegiatan-kegiatan yang juga berhubungan dengan kita harus akselerasi data kependudukan. Begitu harus kita numpang. Berarti ini istilahnya menggunakan pos-pos anggaran lain gitu. Ya, sambil jalan kita. Sambil jalan. Ya. Contoh begini, ada kegiatan harus perekaman KTP, kartu keluarga dan akta. Sekaligus kita jalan supaya mengakumulasi yang itu. Saya bagi tim biasanya, mana tim IKD, mana tim catatan sipil menyangkut akta 4, mana tim yang kependudukan untuk validitas KTP, KTP yang belum dan bermasalah, terus kartu keluarga yang kurang atau salah, itu harusnya. Kalau catatan sipil itu perubahan-perubahan akta yang belum ada dan lain-lain, itu kita harus.
Jadi sekalinya ya sampai hari ini tetap di jalan walaupun sana sini masih ada yang kurang. Saya pikir begitu. Iya. Keren sekali Pak Kabit. Oke Pak Kabit. Jadi walaupun tanpa istilahnya dukungan anggaran yang jelas di SIPD misalkan atau di DPA tetap tidak ada, tapi tetap bisa jalan. Kita jalan. Tapi tetap diusulkan Pak Kabit Kian. Iya, sudah kalau yang saya berharap mudah-mudahan 2025 ini ada masuk. Amin. Sehingga kita lebih mengakselerasi. Kemarin kami dengan Ibu Kadis Provinsi itu kami diberikan ada di sana. Oh ya, hari Jumat kemarin ya. Diberikan catatan-catatan untuk itu. Yang kedua, persiapan untuk ombudsman. Ya, saya juga penanggung jawab di situ. Jadi saya siapkan itu untuk menjadi sebuah catatan bagi itu. Saya pikir, memang kalau dia terasa mengurusnya 64.000 lebih, sudah hampir 65.000 jiwa ini, kami memang butuh dukungan dari pemerintah. Maka waktu itu saya sampaikan ke Pak Bupati. Cuma ya keputusan kan di pimpinan. Tapi harus jalan, tetap harus jalan. Ya, siap. Selanjutnya Pak Kabit, untuk penggunaan IT, apakah ini pelaksanaannya secara elektronik ataukah secara manual ataupun sudah didukung secara online? Kami sudah online. Sudah online? Ya sudah. Dukcapil sudah digital sistem. Sudah digital. Jadi kita sudah kami dengan HP sekarang kita sudah bisa kerja. Bantu orang di mana saja. Yang penting hal itu tidak melanggar aturan tentang kerahasiaan data kependudukan. Setelah beberapa saat ini ada bocornya itu, kami Dukcapil di warning. Bagi setiap individu kami punya tugas untuk menjaga data. Yang kedua, bagi setiap OPD harus ada perjanjian kerjasama. Contoh, kalau Bapeda minta kami, kalau dulu kami bisa langsung kasih lewat pimpinan Pak. Sekarang harus ada perjanjian kerjasama. Dan ini yang bisa jadi, mudah-mudahan OPD antara kita sinergitas ini merasa bahwa kami terkesan mungkin tidak menopang tapi tidak, itu perintah. Karena database kependudukan itu ada di kami. Bocornya data yang kemarin itu menjadi warning juga untuk kami Dukcapil. Saya pikir begitu. 291 juta itu ada di kami. Jadi kami ambil juga itu. Saya pikir begitu. Betul Pak Kabit. Oh gitu ya. Oke Pak Kabit, kita lanjutkan. Kalau terkait BIMTEK Pak Kabit, apakah pernah ada BIMTEK tentang terkait Puja Indah ini? Kalau Puja Indah satu kali saya ikut Bapeda, tapi kalau keluar ya saya BIMTEK 1 kali. Oh pernah ya, 1 kali di Makassar. Tapi itu dalam ini untuk semua. Menyangkut identitas, data kependudukan dan lain sebagainya, pelayanan publik dan lain. Waktu itu belum muncullah sebuah inovasi, tapi saya sedang menyusun inovasi itu. Sehingga waktu itu saya waktu di Papua Barat saya menyampaikan itu ke Kementerian dan Dirjen. Saya yang sampaikan. Keren sekali Pak Kabit. Pak Dirjen yang sekarang Pak Gubernur itu mengapresiasi itu. Makanya waktu itu Pak Dirjen bilang, coba dibuatkan, saya tunggu. Kalau betul itu ilmiah, oke, itu akademi. Tapi kalau itu nanti implementasi untuk Dukcapil, saya lihat dia punya progresnya. Makanya waktu itu Pak itu datang untuk pencanangan itu. Dan kami susunkan. Gitu. Tapi foto-fotonya masih ada Pak Kabit? Foto apa? Foto kegiatan BIMTEK-nya. Atau surat undangannya mungkin. Yang penting ada buktinya. Soalnya mungkin nanti saya lihat. Saya minta cek gitu. Siap. Kalau ini yang saya minta sebenarnya ini harus ada bukti dukungnya Pak Kabit. Nanti saya lihat fotonya dulu. Ya, ada saya dan Pak Kadis waktu itu. Nanti saya lihat karena waktu itu saya ada foto juga. Terus kalau surat undangan saya cek di Ibu Titi Kasubakum. Oke, siap. Oke, terima kasih. Gitu. Ya mudah-mudahan ada Pak Kabit ya, mudah-mudahan. Ya. Kemudian program ini nih apakah sudah ada di dalam RKPD kabupaten atau belum Pak Kabit? Kalau setahu saya belum. Iya. Itu ya kami sedang mengusulkan. Memang sudah dari 2019, sebelum saya menulis Sapu Jadi ini,
ini sudah ada, cuma diusulkan dari OPD, ya sampai hari ini belum. Jadi setahu saya belum ada. Kalaupun ada, ya saya bersyukur. Oh iya. Faktanya itu kalau memang ada, kami bisa ditopang dengan paguanggaran. Betul. Kedua, ada sebuah kebijakan yang bersifat tertulis yang kami punya. Betul. Sehingga kami punya payung hukum, kami punya topangan anggaran. Betul Pak Kabit. Itu butuh sosialisasi saya. Begini, saya beristilahnya begini. Kalau progresnya bisa 200% lebih, kalau kami ditopang, bisa jadi kabupaten ini kami bisa menjangkau dia semua. Bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Betul. Saya pikir bisa. Dan faktanya ketika kami melakukan inovasi ini, pintu kantor dan pelayanan itu on time. Kecuali jaringan atau lampu mati. Kami lakukan. Dan apa ya, Om Utri tanya dan saya jawab, inilah hasil yang kami lakukan. Memang sana sini masih ada yang kurang. Gitu. Tapi kita harus lakukan hal itu. Oke Pak Kabit, kita lanjutkan. Keterlibatan aktor inovasi, apakah artinya aktor ini di sini seperti ada beberapa aktor, aktor media, kemudian dari pendidikan, misalnya universitas gitu kan, kemudian juga kita OPD sama masyarakat, organisasi, apakah ini ada melibatkan itu tidak Pak? Sampai hari ini belum, tapi sebagai pengajar di kampus Asafia. Oh Pak Kabit ini juga pengajar di kampus juga ya? Dosen. Oh, dosen di mana Pak Kabit? Asafia. Keren sekali ya. Sudah kurang lebih 13 tahun. 13 tahun? Ya, saya sampaikan mereka. Saya sampaikan kenapa mahasiswa ini ada yang dia butuh untuk melengkapi sebagai syarat ketika dites-tes. Yang kedua, hampir kebanyakan ini kan ASN. ASN kalau database-nya tidak betul, bagaimana dia bisa menyesuaikan dengan data untuk dia punya ASN. Memulai dari sini baru dia pergi ke BKPSD untuk menyelesaikan dia punya data-data itu. Itu ya. Yang kedua, kami sifatnya begini, sifatnya terbatas. Masyarakat itu, ya saya bersyukur, kebanyakan saya kenal mereka dan tahu. Sampai ke kampung-kampung, di lintas gereja juga, saya menyerahkan. Yang terakhir, saya ini yang tukang kasih nikah orang Kristen. Lewat semua pendeta dan romo, para saksi dan mempelai, saya sampaikan inovasi ini. Tolong baku bantu untuk menyuarakan sampai ke kampung-kampung bahwa faktor ini penting. Berarti ini sebenarnya sudah terlaksana, aktor ini sudah banyak. Sudah. Itu yang kenapa dia progresnya 200. Buktinya apa buktinya? Ya. Maksudnya bukti tertulisnya ini kan. Apa ya? Kami kurang di situ. Sudah ke gereja-gereja juga. Semua. Mengkampung. Ya. Saya sudah sampaikan hampir semua pendeta-pendeta saya sudah sampaikan. Baik di gereja sendiri maupun ketika mereka datang menjadi saksi di sini. Iya. Gitu. Saya ingat saya sudah 200-an lebih orang yang saya kasih nikah dan itu mereka jadi penyambung suara kita sampai ke kampung-kampung. Artinya banyak. Cuma dalam proses ini persoalan sosialisasi. Kalau proses pernikahan itu kan ada aturan-aturan. Harus sudah di gereja, kalau KUA orang harus lengkapi di KUA dan lain-lain. Begitulah. Tugas kita ini cuma mencatatkan dan mensahkan proses yang diakui oleh negara dalam bentuk akta catatan. Bisa begitu. Oke Pak Kabit, siap. Selanjutnya, ya ini penetapan tim pelaksana inovasi daerah ini seperti yang mirip yang pertama nomor 2 tadi Pak Kabit ya. Nah, siapa-siapa saja yang terlibat mengurus inovasi sapu jadi ini? Kalau boleh mungkin dibuat Pak Kabit membuat daftar nama saja nanti. Saya kasih. Bisa. Oke, ini cuma hanya penunjukan atau kepercayaan dari Pak Kadi sebagai pimpinan. Jadi setiap kali ini dan coba baru dalam kebijakan khusus tentang kerangka tim inovasi itu belum ada. Makanya tadi saya bilang kami ini cuma menumpang di setiap kegiatan-kegiatan yang menjadi akselerasi data kependudukan. Jadi kalau ada situ, ini sudah. Kalau sapu tim berarti saya yang pimpin itu. Oke. Kemudian
jejaring. Jejaring ini berapa OPD yang terlibat lah dalam inovasi sapu jadi ini? Paling sering dinas sosial. Oh, berarti dinas sosial. Iya, dinas kesehatan. Oh, dinas kesehatan juga? Iya. Terus Bapeda itu pun lewat Pak Guntur mereka. Pak Guntur Ekososbud. Ekososbud. Oh. Iya, sampai kemarin yang kita kegiatan bersama. Itu dalam salah satu di kami menyiapkan ya perangkat data yang disesuaikan dengan sapu jari. Oh, lengkapi ini. Jadi sekali buat ini selesai gitu. Ya. Itu sementara. Kalau yang lain-lain sih ya belum ada. Tapi kerjasama itu baru sifatnya ya kami yang melakukan dengan cara menjemput untuk ini. Itu jadi belum ada sesuatu yang resmi karena seperti surat undangan. Belum ada. Kami menumpang semua. Jadi sifatnya menumpang. Pagu anggaran yang pasti inovasi untuk dalam sosialisasi dan lain-lain itu belum ada sama sekali. Gitu. Saya pikir begitu. Iya. Padahal kami sudah ajukan. Ada inovasi internal dalam pemerintah daerah, ada inovasi jangkauan internal dan juga jangkauan eksternal untuk masyarakat. Betul. Karena dokumen ini sangat perlu. Oke Pak Kabid, kita lanjut ke selanjutnya. Untuk sosialisasinya sendiri, sudah banyak kayaknya Pak Kabid ya? Di gereja-gereja. Sifatnya dong macam bilang manual kah? Kita yang merespek itu harus di jalan. Ya, pertama menumpang dalam kegiatan-kegiatan yang ada di dalam. Kedua, ya kita harus berinisiatif ya macam tadi saya bilang. Sifatnya lebih banyak informal. Kalau formal dalam bentuk satu ini, saya pikir begitu. Siap Pak Kabid. Untuk selanjutnya pedoman teknisnya Pak Kabid. Untuk penggunaan, artinya pedoman teknis penggunaan sapu jadi ini, atau mungkin SOP-nya lah. Ada. Sapu jadi. Standar operasional. Ada bukan? Ada. Kami punya sebuah. Jadi pertama itu melayani dengan ada 5S. Oh iya. 5S. Pokoknya ada Pak Kabid? Ada 5S. Nanti saya minta. Standarnya 5S. Iya. Selanjutnya kemudahan informasi layanan. Apakah ini bisa layanan tatap muka langsung atau layanan email atau media sosial bisa, atau yang paling tinggi ini melalui aplikasi online? Ini yang mana Pak Kabid? Yang paling tinggi kalau saya hampir semua, semua 90% itu kita tatap muka. Oh, tatap muka Pak. Ya. Walaupun bersifat bukan kita yang melakukan itu. Mereka atau kalaupun ini tidak. Kalau digital atau online hanya beberapa saja. Oh, tapi ada. Ada. Soalnya ini kan parameter ini kan dinilai Pak Kabid ya. Ada parameter 1, 2, 3. 3 itu yang paling tinggi. Ya. Nah, 1 untuk indikator yang ini, yang parameter 1 itu tatap muka memang. Parameter 2 itu media sosial. Parameter 3 yang paling tinggi itu sudah melalui aplikasi. Ada. Jadi ada aplikasi IKD, ada aplikasi gitu kartu keluarga, tapi dong harus verifikasi namanya. Silakan mereka bisa isi, tapi nanti kami yang verifikasi. Oh, bisa begitu? Bisa, semua sudah bisa sekarang. Tidak, maksudnya sebagai masyarakat sebagai pengguna lah ya, pengguna layanan inovasi sapu jadi ini sudah bisa mendapatkan akses sapu jadi ini secara aplikasi bisa? Begini, kalau kita membuat satu link untuk aplikasi sapu jadi belum, tapi dalam dia punya bagian-bagian untuk bisa mengeluarkan inovasi sapu jadi dalam bentuk KTP dan lain-lain yang hitungan itu, kami arahkan mereka untuk ini ada sistem dan ada link. Kalau kamu di tempat lain bisa saja kamu mengisi begini, nanti kita verifikasi di sini. Cuma tidak setiap orang, kita kayak mana? Kelas. Jadi kalau orang yang pintar-pintar, don tidak harus datang. Macam Masar, don tidak harus datang, don cuma bikin saya begini, don kira kita buat. Tapi kalau masyarakat umum,
masih tetap mereka tatap muka datang. Gitu. Jadi ini persoalan juga tentang keahlian penggunaan IT. Nah, betul, Kedua, kita belum terbiasa untuk agak-agak ribet sedikit, lebih baik langsung datang. Betul. Kemudian ini dulu inovasinya berapa lama? Pastinya mulai Pak Kabid punya istilahnya apa, inisiatif, ide sampai Sapu Jadi ini jalan itu berapa lama Pak Kabid? Dan 2019. Itu Pak Kabid sudah punya ide 2019. Iya, bukan. Itu dari inovasi kami OPDM. Jadi dia berjalan dulu, baru di tahun 2021 ketika saya kuliah, saya jadikan itu sebagai sebuah tesis. Berarti istilahnya idenya Pak Kabid ini 2019. Memang pelaksananya 2019 pada saat terjadilah COVID. COVID itu kita tidak bisa ini, jadi kita paling lewat aplikasi. Yang kedua, kalaupun tatap muka hanya kepada tertentu, gitu. Jadi contoh begini, ya ini ada 5 orang mau buat ini. Kau percayakan ke satu, dikumpul baru nanti saya ya sudah selesai. Sehingga menghindari jangan sampai terjadi kerumunan yang begitu banyak. Kita batasi itu. Tapi proses dia punya database kependudukan dalam inovasi itu tetap kita harus jalankan. Gitu. Nanti puncaknya itu mulai 2022. Itu progresnya meningkat sekali. Gitu. Mulai agak 2021 karena COVID sudah mulai menurun, dia progresnya meningkat juga situ. Berarti penciptaan inovasi ini bisa dibilang di bawah 1 tahun Pak Kabid ya? Atau penciptaan inovasi ini dari mulai ide sampai dia jalan? 1 tahun lebih. Lebih Pak Kabid. Seingat saya hampir 1 tahun 1 tahun 5-6 bulan baru bisa. Iya. Karena dari 2019 dia muncul. Kalau saya dalam bentuk pelaksanaan untuk di sini itu mulai dari 2022 sampai 2023. Kalau seingat saya dari Maret sampai Oktober, 2022 Maret sampai di 2023 Oktober. Pelaksanaannya itu efektivitas, bukan pelaksanaan, efektivitas. Iya. Jadi, tapi kalau pelaksanaan sudah dari 2019, dimulailah dengan COVID itu. Pelaksanaannya di 2019. Dasarnya karena ada COVID itu, makanya kita ciptakan inovasi ini. Itu dasarnya. Oke. Selanjutnya penyelesaian layanan pengaduan. Maksudnya pernah tidak ada yang bingung ataupun istilahnya bingung, tidak tahu bagaimana penggunaan inovasi Sapu Jadi ini, terus akhirnya mengadu menanyakan ke Pak Kabid dengan tim, ini bagaimana? Kalau pengaduan secara digital di Ibu Ira banyak. Di Ibu Ira? Ya, banyak. Kalau pengaduan langsung verbal, di saya juga banyak. Lebih banyak. Gitu. Tapi kan ini karena kita butuh buktinya, fisiknya, jadi saya bilang Ibu Ira ya, pengaduannya banyak. Ya, di saya kalau tidak salah ada beberapa foto dan saya lihat. Karena saya biasa duduk jaga meja di depan itu, dan pasti banyak. Artinya bahwa sesuatu yang baru, sesuatu yang mereka tidak percaya itu begini, apa? Masa kita datang bisa 2, 3, 4 dokumen jadi? Bisa. Yang bilang tidak bisa siapa? Begitu. Tapi mengarahkan mereka untuk sekali pelayanan dapat 3-4 dokumen, itu mari dimulai dengan ini, kau siapkan ini, saya lakukan ini, kau selesaikan di sini, saya selesaikan, kau dapat di sini. Ada dia punya itu. Jadi dia punya itu tahapan, alur pelayanan itu ada kita tempel. Jadi dia siapkan apa? Karena kebenaran data itu ada di dia. Sedangkan pelayanan untuk dipercepat, ya, menyenangkan untuk dia itu kami lakukan. Kau siapkan ini, saya siapkan ini. Kau selesaikan ini, saya selesaikan ini. Di sana selesai, kau dapat ini. Karena hubungan semua dokumen itu berawal dari kartu keluarga. Keluarlah KTP, keluarlah akta lahir anak, keluarlah identitas, kartu identitas anak, keluarlah IKD, keluarlah
akta-akta. Itu dimulai dari kartu. Jadi kau selesaikan ini, saya selesaikan ini. Makanya keluar. Sehingga mereka bisa bukti, oh ya Bapak 10 menit kita dapat sekian. Oh begitu ya. Wah keren sekali nih ya. Kalau untuk secara online-nya Pak Kabid, apakah ini sudah ada websitenya atau ada web aplikasi ataupun sosial media? Kalau saya di sosial media ini memang sudah bagus memang yang Capil punya nih, yang Sapu Jadi. Facebooknya kan saya ikuti Facebooknya. Ya, Ibu Ira yang itu. Ada Ibu Ira. Soal IT, makanya kenapa saya dengan Ibu Ira. Di Sapu Jadi saya Ibu. Soal IT Ibu Ira yang lebih mengerti. Teknis pengaduan, penyebaran informasi dan lain-lain, itu Ibu dia lebih tahu. Dia menjawab dari sisi aturan pelayanan, inovasi, penyediaan dokumen-dokumen kependudukan, itu Ibu dia yang jawab. Cuma kalau secara verbal, biasanya saya yang langsung jawab. Ketiga kakak Ira, berarti ya, Ibu Ira ya. Dia lebih pintar barang itu jadi. Kemudian kecepatan inovasi, artinya inovasi ini dapat diciptakan sekitar tadi Pak Kabid ya 1 tahun ke atas Pak Kabid ya, 1 tahun 5 bulan tadi ya. Itu apanya? Pelayanannya atau model inovasi yang dijalankan? Ini yang tadi kecepatan Pak Kabid, kecepatan modelnya, pembentukan modelnya. Tapi kalau kalau kecepatan pelayanannya bisa berapa hari Pak Kabid? Apakah hasil dari Sapu Jadi ini diperoleh 6 hari ke atas atau 2 sampai 5 hari? Tidak sampai. 1 hari bisa. Menit jadi. Tidak sampai. Kecuali ada hal yang melanggar aturan yang kita tidak boleh. Contoh, ketika dia datang dengan satu dokumen, minta untuk perubahan dan lain-lain. Kami bilang bahwa datang dokumen-dokumen ini karena sekali ini bukan satu dokumen. Yang menjadi patokan itu di beberapa dokumen menurut keabsahan, baik databasemu tapi aturan. Nah, kalau dia tidak balik, berarti kan bisa lama. Tapi kalau dia balik, saya percaya paling lama di sini itu paling lama kalau terganggunya sistem bisa 30 menit. Kecuali perekaman KTP. Karena KTP itu harus terkirim ke pusat. Dia balik baru kita bisa mencetak. Tapi kartu keluarga dan lain-lain, ini kan verifikasi atau validitas langsung oleh Pak Kadis. Dan itu pakai digital. Kalau tidak terganggu dengan sistem, 5-10 menit selesai. Kata kuncinya itu begini, kebenaran data yang setiap masyarakat kasih itu menjadi penting. Jadi kalau dikasih kurang, kami tidak bisa buat apa-apa. Kami tidak boleh cetak. Suruh dia kasih lengkapi, karena data dia ini merupakan dia punya kerahasiaan untuk kelanjutan. Jadi kita harus bantu dia dulu. Jangan kita sembarang cetak baru besok salah. Ada hal-hal yang diselesaikan ke pengadilan. Tapi ada hal-hal yang kami bisa selesaikan. Itu aturan sekarang. Karena kerahasiaan data kependudukan. Akta cerai pengadilan. Akta untuk anak yang ini harus ke pengadilan. Pengesahan. Ya. Gitu. Jadi kita tidak boleh sembarang. Gitu. Yang bisa langsung akta lahir saja. Kalau anaknya tidak sah, kami tidak bisa putuskan. Gitu. Karena sekarang prosesnya panjang dan itu bukan mempersulit masalah, bukan. Tapi untuk bisa kita mengajarkan masyarakat bahwa database ini penting. Jaga dia untuk di kemudian. Kenapa? Dampaknya itu sampai ke anak-anak. Kami tidak bisa ambil keputusan. Dukcapil sudah tidak punya kewenangan untuk di dokumen-dokumen tertentu itu merupakan bukan harus ke pengadilan. Ya, masyarakat tanya, Bapak kenapa dulu bisa sekarang tidak bisa jawab? Ini menyangkut keabsahan yang diatur negara. Kalau semua bisa, kamu punya data nanti seperti yang kemarin terjadi kebocoran, dimanipulasi orang-orang lain, apalagi proses politik kemarin. Siap. Begitu Pak Kabid ya.
Oke, kita lanjut kemanfaatannya, Pak. Ya. Oh, pasti susah. Ini sangat Manfaat. Iya. Jumlahnya, maksudnya ini jumlah penggunanya. Kalau Sapu jadi. hitungan terakhir 3.600-an sekian. Oh, 3.000 itu dalam hitungan ada di saya punya hasil, nanti dilihat, nanti saya kirim baru lihat. ada buktinya. Ada bukti. Alhamdulillah. Biasa. Ada. Depo progres dari tahun berapa. Nanti lihat. Bisa ada bukti. Nanti tolong dikirim. Nanti saya kirim. Iya. Nanti saya kirim. Oke, kemudian yang terakhir, apakah ini pernah ada monitoring dan evaluasi, baik itu mungkin dari internal ataupun eksternal gitu, ataupun dari pendidikan, atau hasil survei Pak Kabit, survei kepuasan masyarakat mungkin terkait sapu jadi ini? Kalau saya survei internal saja. Oh, ada Pak Kabit? Ada. Hasilnya nanti lihat dari sapu catatan, nanti saya kirim baru. Oh ya, siap. Itu ilmiah. Itu ilmiah. Ilmiah, oh, Ilmiah. Dipertanggungjawabkan. Itu ilmiah. Siap. Gitu. Oh, keren. Yang kedua, dari pimpinan Pak Kadis. Dia walaupun kami dalam keadaan kurang atau menumpang, tapi apresiasi dari pimpinan Pak Kadis untuk bisa mensupport kita ini. Karena apa? Yang kami rasakan itu dampak di dalam. Coba lihat kita piagam itu. Pak Kadis ini kan bulan depan pensiun. Dia pergi pensiun dengan sebuah kebanggaan. Tapi butuh orang-orang untuk bisa meneruskan itu. Yang punya inovasi, yang punya jiwa pelayanan, yang mau melakukan untuk 64 sampai 65 ribu orang. Tidak gampang. Kami di dinas ini, dinas semi vertikal, yang tiap hari laporan kita itu harus ke pusat. Dan itu terupdate. Kami tidak bisa tipu. Tiap hari dulu lihat kita kerja apa, itu terlihat. Yang kedua, kami melayani orang itu walaupun dia punya data dan status kependudukan, tetapi dengan data itu mempengaruhi semua hal, BPJS, Dapodik, pajak, kepolisian, tentara, polisi, ASN, semua kami layani. Jadi kalau kami tidak bantu di tempat-tempat itu, dia punya data tidak jalan. 178 lembaga di Republik ini mengambil akses data dari kami. Jadi kalau kami tidak lakukan, dampaknya itu ketika terjadi database negara yang kemarin, keluarlah aturan untuk kami Dukcapil menyangkut regulasi perjanjian kerjasama, ini bisa jadi. Nanti ada OPD-OPD yang menilai terkesan kita macam tidak bersinergi. Oh, kenapa bisa begini? Padahal itu aturan. Kami tidak boleh sembarang. Kami mau kasih iya, tapi database-nya orang. Terbukti data negara, data itu bisa dijebol. Salah satunya kami di warning. Karena kami yang pegang barang. Saya pikir begitu. Siap. Gitu. Ada kerja aturan, ada kerja karena kita juga mau menolong dan melayani. Oh iya. Di kantor ini ada hal-hal tertentu kalau Pak Kadis tidak ada, ke saya. Saya lihat baik. Apakah kita menolong orang ini demi kebaikan dia yang satu saat tidak bermasalah dari aturan dan lain-lain. Hukum ini, persoalan hukum. Yang kedua, saya menolong dia ini tujuannya untuk apa? Mengambil keputusan, kebijakan, tujuannya untuk apa? Kalau untuk menguntungkan dia dalam hal-hal tertentu tidak. Tapi kalau untuk menolong dia, karena itu menjadi kebutuhan yang sensitif, kami harus tolong. Contoh BPJS. Kalau kami tidak tolong datanya di sini, dia tidak bisa dapat di BPJS. Dia tidak bisa dapat. Kami harus tolong. Jangan pakai aturan lah, sudah. Mari kita tolong. Saya pikir begitu. Ya? Oke Pak Kabit, terima kasih banyak Pak Kabit. Mungkin untuk sementara begitu dulu bincang-bincang kita, diskusi kita pada siang, pagi menjelang siang hari ini. Kemungkinan nanti ini akan kita jadikan database dan juga mungkin diupload mungkin Pak Kabit. Pak Kabit, oke Pak Kabit ya. Siap. Terima kasih. Tapi saya terima kasih. Fahmi ini sering sekali bilang saya Kabit. Ya kalau jabatan definitif tidak. Siap. Tapi kalau untuk melaksanakan tugas karena tidak ada
ya saya. Soal kompetensi, ya pimpinan nilai saya sudah lebih dari cukup, sudah bisa. Tetapi ya saya kan jabatan ini kan diberikan oleh Tuhan tetapi oleh pimpinan. Jadi saya cuma jalani. Yang paling utama itu bukan jabatan. Yang paling utama apa yang kita bisa lakukan untuk orang banyak. Karena apa? Satu-satunya OPD yang juga melayani semua orang itu ada di sini. Rumah sakit, ya, dan tempat-tempat lain. Kita harus lakukan itu. Saya bayangkan kami Dukcapil, rumah sakit, pemberdayaan kampung, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, Bapeda yang menjadi garda untuk perencanaan. Kalau kami semua bisa melakukan itu, saya pikir luar biasa. Betul. Tapi memang terakhir, kami butuh tepangan dari pimpinan. Betul. Untuk itu. Kami cuma mau kerja. Kalau saya itu kita mau kerja, itu saja. Iya, kita mau kerja. Mau siapa orangnya di negeri ini, kita kerja untuk orang. Layani orang. Siap. Supaya suatu saat kita pensiun dari sini, saya kan tinggal 4 tahun, orang lain yang datang, saya datang orang yang bantu saya. Saya pikir begitu. Oke. Terima kasih Pak Kabid. Terima kasih. Kita baru izin besok pagi saya berangkat. Oh iya. Ke kementerian. Oh siap. Oh ini belum selesai Pak Kabid sebenarnya. Oh kita diskusi.